Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Angin sore berhembus pelan melewati pepohonan bambu di sebuah desa kecil yang berada di lereng gunung. Desa itu dulu dikenal sederhana, rumah-rumah papan berjajar rapi, sawah terbentang luas, dan kehidupan berjalan biasa saja. Tidak ada yang benar-benar kaya, tetapi semua warga hidup cukup. Namun beberapa bulan terakhir, keadaan berubah. Sapta berdiri di pinggir jalan tanah sambil memandangi rumah baru milik Pak Warto. Bangunan itu besar, berdinding bata merah dengan pagar besi yang mengkilap. Padahal sebelumnya, rumah Pak Warto hanyalah gubuk kayu tua yang hampir roboh. Gilang datang dari arah warung sambil membawa 2 gelas kopi saset. "Tah, kamu dari tadi bengong saja," kata Gilang sambil menyelahkan gelas plastik itu. Sapta menerima kopi tersebut tanpa mengalihkan pandangannya dari rumah besar di depan mereka. "Kamu sadar tidak, Lang?" tanya Sapta pelan. "Sadar apa?" Sapta menghela napas sebentar. "Dulu rumah Pak Warto cuma pondok kecil, sekarang lihat sendiri." Gilang ikut menatap bangunan itu. Mobil hitam baru terparkir di halaman. "Iya juga, aneh ya. Katanya panen padi kemarin biasa saja," jawab Gilang. Bukan hanya Pak Warto. Dalam waktu singkat, beberapa warga lain juga mengalami perubahan nasib yang hampir sama. Rumah baru berdiri di sana-sini. Motor mahal terlihat di halaman yang dulu hanya berisi sepeda tua. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Orang-orang yang tiba-tiba kaya itu jarang terlihat tersenyum. Mereka lebih sering menutup pintu rumah rapat-rapat. Bahkan ketika bertemu di jalan, mereka terlihat gelisah. Sapta menyesap kopinya sambil memperhatikan rumah itu sekali lagi. "Menurutmu mereka dapat uang dari mana?" tanyanya. Gilang mengangkat bahu. "Mungkin usaha baru?" Sapta menggeleng. "Kalau usaha pasti kelihatan, tapi ini tiba-tiba saja." Matahari mulai turun di balik gunung. Cahaya jingga menyelimuti desa. Saat mereka hendak pulang, sebuah motor berhenti di depan rumah Pak Warto. 2 pria turun dari kendaraan itu sambil membawa karung besar. Sapta dan Gilang saling pandang. "Isi apa itu?" bisik Gilang. Sapta mengangkat bahu. "Tidak tahu." Pak Warto keluar rumah, wajahnya pucat. Ia menerima karung itu dengan tergesa lalu menyeretnya masuk ke dalam rumah. Pintu langsung ditutup keras. Gilang mengernyit. "Aneh sekali." Sapta tidak menjawab. Perasaannya tiba-tiba tidak nyaman. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Desa yang biasanya ramai oleh suara orang bercakap di teras, kini terasa lebih sunyi. Sapta duduk di depan rumahnya sambil memperhatikan jalan yang gelap. Dari kejauhan terdengar suara langkah beberapa orang berjalan. Ia menyipitkan mata. Beberapa warga terlihat berjalan ke arah hutan di lereng gunung. Mereka membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Sapta menahan napas. "Apa yang mereka lakukan malam-malam begini?" gumamnya. Tak lama kemudian Gilang datang menghampiri dengan napas sedikit terengah. "Tah, kamu lihat juga?" tanya Gilang. Sapta mengangguk. Mereka menuju hutan. Gilang menelan ludah. "Ayahku bilang tempat itu jarang didatangi orang sejak dulu." Sapta menatap bayangan warga yang makin jauh. "Ayo, kita lihat." Gilang langsung menggeleng keras. "Kamu gila, kalau ketahuan bisa dimarahi." Sapta menatap temannya dengan wajah serius. "Lang, kamu tidak merasa desa ini berubah?" Gilang terdiam. Semua orang tiba-tiba kaya, tapi mereka terlihat takut. Sekarang mereka pergi ke hutan malam-malam sambil membawa sesuatu yang ditutup kain. Gilang menatap jalan gelap di depan mereka. Rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutannya. "Baiklah, tapi kita hanya melihat dari jauh." Sapta mengangguk. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju lereng gunung. Udara malam terasa lebih dingin. Suara jangkrik terdengar bersahutan.
Dari kejauhan tampak cahaya obor di antara pepohonan. Sapta dan Gilang berhenti di balik semak-semak. Beberapa warga desa berdiri melingkar di tanah lapang kecil. Di tengah mereka terlihat meja batu yang dipenuhi sesajen. Sapta menahan napas. "Apa yang mereka lakukan?" bisik Gilang. Sapta tidak menjawab. Salah satu warga membuka kain putih yang tadi mereka bawa. Isi di dalamnya membuat Sapta merinding. Seekor kambing hitam yang sudah tidak bergerak. Seorang pria tua mulai membaca sesuatu dengan suara rendah. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Api obor bergoyang liar. Sapta merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia belum tahu apa yang sedang dilakukan warga desa. Namun satu hal mulai terasa jelas. Kekayaan yang datang tiba-tiba itu sepertinya tidak berasal dari sesuatu yang wajar. Sapta dan Gilang bersembunyi di balik semak lebat di tepi tanah lapang. Dari tempat itu mereka bisa melihat jelas apa yang dilakukan warga desa. Cahaya obor menari tertiup angin malam, membuat bayangan orang-orang terlihat panjang dan menyeramkan di tanah. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Rambutnya panjang beruban, wajahnya dipenuhi garis keriput. Di depannya terdapat meja batu yang dipenuhi sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, serta mangkuk tanah berisi cairan merah gelap. Gilang menelan ludah. Kita pulang saja," bisiknya dengan suara gemetar. Sapta tidak menjawab. Matanya terpaku pada orang-orang yang berdiri mengelilingi altar batu itu. Kambing hitam yang tadi dibawa sudah diletakkan di atas meja. Pria tua itu mengangkat kedua tangannya sambil melantunkan kalimat yang tidak dimengerti. Asap kemenyan mulai mengepul perlahan, membuat udara di sekitar tempat itu terasa semakin pekat. Salah satu warga kemudian maju. Sapta mengenali wajahnya. Itu Pak Warto. Pria itu terlihat jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. Pak Warto menundukkan kepala di depan pria tua tersebut. "Tuan, kami sudah datang seperti yang diperintahkan," ucapnya dengan suara pelan. Pria berjubah itu menatapnya tanpa berkedip. "Apakah kalian siap menepati perjanjian?" tanyanya dingin. Beberapa warga saling pandang dengan gelisah, namun akhirnya mereka mengangguk pelan. Sapta mengerutkan dahi. "Perjanjian apa?" gumamnya sangat pelan. Tiba-tiba pria tua itu mengambil pisau kecil dari atas meja batu. Dengan gerakan lambat, ia menggores leher kambing hitam tersebut. Darah segar menetes ke dalam mangkuk tanah. Gilang langsung memalingkan wajah. "Aku tidak kuat lihat ini," bisiknya. Sapta menahan napas. Dadanya terasa sesak. Pria tua itu mencelupkan jarinya ke dalam mangkuk berisi darah, lalu menggambar simbol aneh di permukaan batu. Angin mendadak berhembus lebih kencang. Api obor berkedip-kedip seperti hampir padam. Pria berjubah itu kemudian berkata dengan suara lebih keras, "Kalian sudah menerima kekayaan yang dijanjikan. Rumah baru, kendaraan, harta yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya." Beberapa warga mengangguk pelan. Sapta memperhatikan mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil kini terlihat berbeda. Ada rasa takut yang tidak bisa mereka sembunyikan. "Tapi ingat," lanjut pria tua itu, "tidak ada kekayaan tanpa harga." Gilang menggenggam lengan Sapta. "Aku tidak suka ini," bisiknya. Sapta masih fokus mendengar percakapan di depan mereka. Pak Warto kembali berbicara. "Kami tahu, Tuan. Kami tidak akan melanggar perjanjian." Pria berjubah itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa sangat dingin. "Bagus, karena jika kalian ingkar, semuanya akan diambil kembali." Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin yang terdengar melewati pepohonan. Sapta menggeser tubuhnya sedikit agar bisa melihat lebih jelas. Saat itulah sesuatu membuat jantungnya berhenti sejenak. Di antara kerumunan warga, ia melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Sapta menyipitkan mata, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Seorang pria berdiri tidak jauh dari Pak Warto. Tubuhnya tegap, mengenakan jaket coklat yang sangat familiar. Sapta langsung menahan napas. "Itu," gumamnya pelan. Gilang menoleh. "Apa?" Sapta menunjuk dengan tangan gemetar. Gilang mengikuti arah itu. Matanya langsung membesar. "Itu ayahmu?" bisiknya kaget. Sapta tidak mampu menjawab. Di sana,
Di tengah lingkaran ritual itu, ayahnya berdiri dengan kepala tertunduk seperti warga lainnya. Pria berjubah hitam kemudian memandang semua orang yang hadir. "Malam ini hanyalah awal," katanya perlahan. Ia menunjuk ke arah altar batu. "Selama kalian patuh, kekayaan akan terus mengalir ke desa ini." Pak Warto mengangguk pelan. "Dan jika kami gagal?" Pria tua itu tersenyum tipis lagi. "Makhluk yang memberi kalian kekayaan tidak suka dikhianati." Sapta merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Namun melihat ayahnya berdiri di sana membuat hatinya terasa sangat berat. Gilang menepuk bahunya pelan. "Tah, kita harus pergi sebelum mereka melihat kita." Sapta mengangguk pelan, meski pikirannya masih kacau. Mereka mulai mundur perlahan dari semak-semak. Namun sebelum benar-benar pergi, Sapta mendengar satu kalimat terakhir dari pria berjubah hitam. Suara pria itu terdengar lebih dalam, hampir seperti bisikan yang bergema di malam hari. "Ingat baik-baik, kekayaan ini sudah terikat dengan darah." Sapta berhenti sejenak. Ia tidak tahu kenapa, namun kalimat itu membuat dadanya terasa semakin sesak. Dan jauh di dalam hatinya, Sapta mulai merasa bahwa rahasia desa ini jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sapta dan Gilang berlari kecil meninggalkan lereng gunung. Nafas mereka terdengar berat saat melewati jalan setapak yang gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi langkah mereka. Beberapa kali Sapta menoleh ke belakang, memastikan tidak ada warga yang mengikuti. Setelah cukup jauh dari hutan, mereka berhenti di dekat jembatan bambu kecil di pinggir desa. Gilang langsung duduk di papan jembatan sambil mengatur nafas. "Tah, aku benar-benar tidak mengerti," katanya pelan. Sapta berdiri dengan wajah tegang. Pikirannya masih dipenuhi bayangan ayahnya yang berdiri di tengah ritual tadi. "Ayahku ada di sana," gumam Sapta. Gilang mengangguk pelan. "Aku juga lihat." Angin malam berhembus pelan melewati sawah yang gelap. Suara jangkrik terdengar semakin jelas. Sapta menatap permukaan sungai kecil di bawah jembatan. Airnya mengalir tenang, tetapi pikirannya sama sekali tidak tenang. "Mereka bilang soal perjanjian," kata Sapta perlahan. Gilang mengerutkan dahi. "Perjanjian dengan siapa?" Sapta menggeleng. "Aku juga tidak tahu." Keduanya terdiam beberapa saat. Namun, rasa penasaran membuat Sapta akhirnya berdiri lagi. "Kita kembali," katanya tiba-tiba. Gilang langsung menoleh cepat. "Kembali ke hutan? Kamu serius?" Sapta mengangguk. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Gilang terlihat ragu, tetapi akhirnya ia berdiri juga. "Baiklah, tapi kita harus lebih hati-hati." Mereka kembali menyusuri jalan yang tadi dilewati. Langkah mereka jauh lebih pelan sekarang. Ketika mendekati hutan, cahaya obor masih terlihat di kejauhan. Sapta dan Gilang kembali bersembunyi di balik semak yang sama. Ritual tampaknya belum selesai. Beberapa warga masih berdiri mengelilingi altar batu. Asap kemenyan semakin tebal hingga membuat suasana terlihat samar. Pria berjubah hitam itu masih berada di tengah lingkaran. Namun kali ini suara percakapan terdengar lebih jelas. Sapta dan Gilang menajamkan pendengaran. Pak Warto terlihat berbicara dengan suara pelan namun gelisah. "Tuan, kami sudah menerima kekayaan seperti yang dijanjikan, tapi warga mulai bertanya-tanya." Pria berjubah itu menatapnya tajam. "Biarkan mereka bertanya. Selama kalian tetap patuh, tidak akan ada masalah." Seorang pria lain maju ke depan. "Bagaimana dengan pembayaran yang Tuan maksud?" Sapta merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pria berjubah itu menyering tipis. "Kalian tentu sudah membaca isi perjanjiannya." Beberapa warga menundukkan kepala. Pria tua itu melanjutkan dengan suara lebih dalam. "Setiap kekayaan yang kalian terima harus dibayar dengan satu hal yang paling berharga." Pak Warto terlihat gugup. Apakah tidak ada cara lain? Pria berjubah hitam menggeleng perlahan. "Tidak ada." Suasana menjadi sunyi. Sapta merasakan firasat buruk mulai muncul. Pria tua itu kemudian berkata dengan nada lebih jelas, "Sebagai tanda kesetiaan, setiap keluarga yang menerima pesugihan harus menyerahkan anak pertama mereka." Gilang langsung menahan nafas. Sapta juga terdiam kaku. Seorang warga terlihat gemetar. "Anak pertama?
Maksudnya, pria berjubah itu menatapnya tanpa ekspresi. Ketika waktunya tiba, anak itu harus dikorbankan kepada penjaga kekayaan. Angin malam tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Sapta merasakan tubuhnya seperti membeku. Ia adalah anak pertama di keluarganya. Gilang menoleh ke arah Sapta dengan wajah pucat. Sapta hanya bisa menatap lurus ke depan tanpa bergerak. Di tengah lingkaran ritual, ayah Sapta akhirnya berbicara. Suaranya terdengar berat. Kami sudah menyetujui perjanjian itu. Sapta merasakan dadanya seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Tangannya perlahan menggenggam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja mendengar. Gilang berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. "Tah, kita harus pergi dari sini." Sapta masih terpaku. Sementara itu, pria berjubah hitam kembali berbicara. "Waktu pengorbanan tidak akan lama lagi. Persiapkan semuanya." Beberapa warga terlihat ketakutan, tetapi tidak ada yang berani menolak. Pria tua itu lalu mengangkat tangannya ke udara. Asap kemenyan berputar perlahan di sekitar altar. "Jika janji ini dilanggar," katanya dengan suara rendah, "makhluk yang memberi kalian kekayaan akan mengambil semuanya, termasuk nyawa kalian." Sapta akhirnya menarik nafas panjang. Perasaannya kacau. Ia tidak hanya mengetahui rahasia desa itu, ia juga baru saja mendengar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sapta menatap Gilang dengan wajah pucat. "Lang, apa?" tanya Gilang pelan. Sapta terdiam. Malam terasa semakin sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sapta mulai merasa bahwa hidupnya sendiri mungkin sudah dijadikan bagian dari perjanjian gelap itu sejak lama. Malam setelah ritual di lereng gunung terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Sapta berjalan pulang bersama Gilang tanpa banyak bicara. Pikiran mereka masih dipenuhi percakapan yang baru saja didengar. Lampu rumah di desa mulai padam satu persatu. Jalan tanah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang sesekali tertutup awan. Ketika sampai di pertigaan jalan, Gilang berhenti. "Aku pulang dulu tak?" katanya pelan. Sapta mengangguk. Wajahnya masih terlihat tegang. "Besok kita bicara lagi," lanjut Gilang. Sapta hanya menjawab singkat, "Iya." Gilang berjalan menuju rumahnya, meninggalkan Sapta yang berdiri sendirian di jalan. Beberapa detik kemudian, Sapta melanjutkan langkah menuju rumahnya sendiri. Rumah kayu sederhana itu berdiri di pinggir kebun singkong. Lampu ruang tamu masih menyala. Ketika Sapta membuka pintu, ayahnya sedang duduk di kursi bambu sambil merokok. Pria itu menoleh perlahan. "Kamu dari mana?" tanyanya datar. Sapta sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ayahnya sudah pulang lebih dulu. "Dari rumah Gilang," jawab Sapta singkat. Ayahnya menatapnya beberapa detik, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah anaknya. "Jangan pulang terlalu malam," katanya kemudian. Sapta hanya mengangguk dan masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu pelan, lalu duduk di tepi tempat tidur. Dadanya masih terasa berat. Bayangan ritual di hutan terus muncul di pikirannya. Meja batu, asap kemenyan, dan suara pria berjubah hitam yang berbicara tentang pengorbanan. Sapta mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya salah paham. Namun kalimat yang ia dengar tadi malam terasa terlalu jelas. Anak pertama harus menjadi tumbal. Sapta berbaring di kasurnya, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Angin malam masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Beberapa saat kemudian, lampu rumah dimatikan oleh ayahnya. Kegelapan menyelimuti ruangan. Sapta akhirnya memejamkan mata, berharap bisa tidur meski pikirannya masih kacau. Namun tidak lama kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara langkah. Pelan, seperti seseorang berjalan di luar rumah. Sapta menahan nafas dan mencoba mendengarkan lagi.
langkah itu terdengar sekali lagi. Krek, seperti suara ranting kecil yang patah. Sapta duduk di tempat tidur. Mungkin kucing, gumamnya mencoba tenang. Namun rasa tidak nyaman tetap muncul. Sapta berdiri, lalu mendekati jendela. Ia membuka sedikit tirai yang menutup kaca. Halaman rumah terlihat gelap. Hanya pohon mangga tua yang berdiri di dekat pagar bambu. Sapta menghela nafas pelan. Tidak ada siapa-siapa, katanya pada diri sendiri. Ia hendak kembali ke tempat tidur ketika tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon mangga, seperti ada bayangan seseorang berdiri. Sapta membeku. Ia menatap ke arah itu lebih lama. Bayangan itu tidak bergerak. Sapta mencoba memfokuskan pandangannya, namun cahaya bulan terlalu redup untuk melihat jelas. Beberapa detik berlalu, lalu awan yang menutupi bulan perlahan bergeser. Cahaya pucat menyinari halaman. Sapta langsung menahan nafas. Bayangan itu masih ada. Sosok tinggi dengan tubuh kurus berdiri diam di bawah pohon mangga. Wajahnya tidak terlihat jelas. Sapta mundur satu langkah dari jendela. Apa itu?" bisiknya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak sedikit. Kepalanya miring perlahan, seolah sedang memperhatikan Sapta dari kejauhan. Jantung Sapta langsung berdetak sangat keras. Ia segera menutup tirai jendela dengan cepat. Sapta berdiri membeku di tengah kamar. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan pohon. Namun beberapa detik kemudian, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Krek. Sapta menelan ludah. Langkah itu seperti bergerak mengelilingi rumah. Ia tidak berani membuka jendela lagi. Sapta duduk kembali di tempat tidur sambil menatap pintu kamar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari luar rumah. Tok, tok, tok. Sapta langsung berdiri. Ia hampir memanggil ayahnya, tetapi sesuatu terasa aneh. Ketukan itu terlalu pelan dan terdengar tidak wajar. Sapta berbenaran diri mendekati jendela sekali lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit tirai. Halaman rumah kini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia hendak menutup tirai kembali, Sapta melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Di tanah halaman rumahnya, terdapat jejak kaki hitam yang mengarah ke pintu depan. Jejak itu terlihat basah, seperti bekas mulung, dan jumlahnya tidak hanya satu, seolah ada seseorang yang berdiri lama di sana. Sapta menatap jejak itu dengan nafas tidak beraturan. Ia tidak tahu siapa yang datang ke rumahnya malam ini, namun satu hal terasa jelas. Sejak mereka melihat ritual di hutan, sepertinya ada sesuatu yang mulai mengikuti Sapta. Pagi datang dengan udara dingin yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Sapta duduk di teras rumah sambil menatap halaman. Jejak kaki hitam yang ia lihat tadi malam sudah hilang, seolah tidak pernah ada. Tanah di depan rumah terlihat biasa saja. Sapta mengusap wajahnya pelan. Ia hampir mengira kejadian itu hanya mimpi buruk. Namun rasa tidak nyaman masih tertinggal di dadanya. Ayahnya keluar dari rumah sambil membawa cangkul. Pria itu hendak pergi ke kebun seperti biasanya. "Kamu tidak berangkat ke sawah hari ini?" tanya ayahnya. Sapta menggeleng pelan. "Nanti saja." Ayahnya menatapnya sebentar lalu berkata singkat, "Jangan banyak melamun." Pria itu kemudian berjalan menuju jalan desa tanpa menoleh lagi. Sapta memperhatikan punggung ayahnya sampai menghilang di tikungan. Setelah itu ia berdiri dan berjalan ke halaman, memeriksa tanah tempat jejak kaki semalam terlihat. Tidak ada apapun. Sapta menghela napas panjang. Tak lama kemudian Gilang datang dari ujung jalan. Wajah temannya itu terlihat serius. "Kamu baik-baik saja?" tanya Gilang. Sapta mengangguk pelan. "Tadi malam aku lihat sesuatu," kata Sapta. Gilang langsung mendekat. "Apa?" Sapta menatap halaman rumahnya. Ada orang berdiri di bawah pohon mangga.
Gilang langsung merinding. Orang? Sapta menggeleng pelan. Aku tidak yakin itu manusia. Gilang menelan ludah. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Lalu Gilang berkata pelan, "Tah, aku juga tidak bisa tidur semalam." Sapta menoleh. "Kenapa?" Gilang duduk di kursi bambu di teras. "Aku bermimpi aneh." Sapta menunggu temannya melanjutkan cerita. Gilang mengusap tengkuknya. "Aku bermimpi ada anak kecil menangis di tengah hutan. Dia memanggil namamu." Sapta langsung mengerutkan dahi. "Namaku?" Gilang mengangguk. Dia berdiri di dekat meja batu tempat ritual itu. Sapta merasakan bulu kuduknya berdiri. Suasana pagi tiba-tiba terasa tidak nyaman. Beberapa warga desa berjalan melewati jalan depan rumah Sapta, tetapi tidak ada yang menyapa seperti biasanya. Mereka hanya melirik sekilas lalu berjalan cepat. Sapta memperhatikan itu dengan wajah bingung. "Ada yang berubah," katanya pelan. Gilang juga menyadarinya. "Sejak ritual itu ya?" Sapta mengangguk. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. "Ayo, masuk ke rumahku," katanya. Gilang terlihat heran. "Untuk apa?" Sapta menatap pintu rumah. "Aku ingin mencari sesuatu." Mereka masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Rumah itu sunyi karena ayah Sapta sedang pergi. Sapta langsung menuju kamar ayahnya. Gilang berdiri di ambang pintu dengan ragu. "Tah, kita tidak boleh sembarangan masuk." Sapta menoleh. "Kita harus tahu kebenarannya." Sapta mulai membuka lemari kayu di sudut kamar. Ia memeriksa beberapa laci tetapi tidak menemukan apapun yang aneh. Gilang memperhatikan sekitar dengan gelisah. "Tolong cepat," katanya pelan. Sapta kemudian melihat sebuah kotak kayu tua di bawah tempat tidur. Ia menarik kotak itu keluar. Debu tipis menempel di permukaannya. Sapta membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh. Kain hitam, kertas kuning tua, dan sebuah buku kecil dengan sampul lusuh. Sapta mengambil buku itu. Halaman-halamannya terlihat sangat tua. Gilang mendekat. "Apa itu?" Sapta membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya terlihat seperti catatan ritual. Simbol aneh memenuhi beberapa halaman. Sapta membalik lembar berikutnya. Di sana terdapat daftar nama. Beberapa nama warga desa yang mereka kenal tertulis rapi. Sapta membaca dengan suara pelan. Pak Warto, Pak Leman, Pak Surya. Gilang mengerutkan dahi. Itu semua orang yang rumahnya tiba-tiba jadi kaya. Sapta mengangguk pelan. Kemudian matanya berhenti di satu nama lain. Tangannya tiba-tiba gemetar. Gilang memperhatikan perubahan wajah Sapta. "Ada apa?" Sapta tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk salah satu baris di buku itu. Gilang melihat tulisan di sana. Di bawah nama ayah Sapta tertulis kalimat pendek. "Perjanjian telah disetujui." Di bawah kalimat itu terdapat tulisan lain yang lebih kecil. Sapta membaca dengan suara hampir tidak terdengar. "Pengorbanan, anak pertama." Ruangan itu langsung terasa sunyi. Gilang menatap Sapta dengan wajah pucat. Sapta masih menatap halaman buku itu tanpa berkedip, seolah berharap tulisan itu tiba-tiba berubah. Namun kalimat itu tetap ada di sana, jelas dan tidak bisa disangkal lagi. Sapta menutup buku itu perlahan. Napasnya terasa berat. Ia akhirnya berkata dengan suara sangat pelan, "Lang." Gilang menatapnya. Sapta menelan ludah. "Ayahku benar-benar sudah menyerahkanku." Sapta masih memegang buku tua itu dengan tangan gemetar. Tulisan tentang pengorbanan anak pertama terus terbayang di pikirannya. Gilang berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara angin yang masuk dari celah jendela. Gilang akhirnya memecah keheningan. "Tak, kita tidak bisa tinggal diam." Sapta menutup buku itu perlahan, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu. "Aku tahu," jawabnya pelan. Ia menatap lantai kamar ayahnya beberapa saat, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. "Aku harus pergi dari desa ini," katanya kemudian. Gilang langsung menoleh. "Pergi?" Sapta mengangguk. "Kalau aku tetap di sini, mereka akan mengambilku." Gilang menarik nafas dalam. "Kita bisa kabur malam ini." Sapta menatap temannya. "Kita?" Gilang mengangguk tanpa ragu. "Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian."
Sabta merasa sedikit lega mendengar itu. Setidaknya ia masih memiliki seseorang yang percaya padanya. Mereka keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah rumah Sabta. Gilang mulai berpikir keras. Kalau kita keluar desa lewat jalan utama, pasti ada yang melihat, katanya. Sabta mengangguk. Berarti kita lewat hutan. Gilang mengernyit. Hutan di belakang desa? Sabta mengangguk lagi. Jalan itu tembus ke desa lain. Gilang terlihat ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Baik, kita berangkat setelah tengah malam. Sabta berdiri lalu melihat keluar jendela. Matahari sudah mulai turun. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Aku harus menyiapkan beberapa barang, kata Sabta. Ia mengambil tas kecil lalu memasukkan pakaian, botol air, serta sedikit makanan. Gilang membantu memeriksa isi tas. Ini cukup untuk perjalanan semalam, katanya. Sabta mengangguk. Sore berubah menjadi malam. Lampu rumah mulai menyala di seluruh desa. Namun suasananya terasa berbeda dari biasanya. Beberapa warga terlihat berdiri di depan rumah sambil berbicara pelan. Tatapan mereka terlihat gelisah. Sabta memperhatikan itu dari balik jendela. Ada yang aneh, gumamnya. Gilang mendekat. Apa? Sabta menunjuk ke arah jalan. Lihat mereka. Beberapa pria desa berjalan berkelompok menuju arah yang sama. Mereka membawa senter dan berbicara dengan suara rendah. Gilang ikut memperhatikan. Mungkin mereka mau ke hutan lagi. Sabta tidak menjawab. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Namun ia tetap mencoba tenang. Tidak apa, kita tetap pergi malam ini. Waktu terus berjalan. Ketika jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, Sabta dan Gilang bersiap meninggalkan rumah. Lampu dimatikan. Tas kecil sudah berada di punggung Sabta. Gilang berdiri di dekat pintu sambil mengintip keadaan luar. Sepertinya aman, bisiknya. Sabta mengangguk. Ia membuka pintu perlahan agar tidak menimbulkan suara. Mereka melangkah keluar dengan hati-hati. Udara malam terasa sangat dingin. Bulan tertutup awan tipis sehingga jalan terlihat lebih gelap dari biasanya. Sabta dan Gilang berjalan cepat menuju ujung desa, tempat jalan kecil menuju hutan berada. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. Kalian mau kemana? Sabta langsung berhenti. Gilang juga membeku. Mereka perlahan menoleh. Di tengah jalan berdiri seorang pria membawa lampu senter. Sabta langsung mengenalinya. Itu Pak Warto. Cahaya senter diarahkan ke wajah mereka. Pak Warto tersenyum tipis. Keluar malam-malam begini tidak baik, katanya. Beberapa detik kemudian muncul beberapa warga lain dari sisi jalan. Mereka berdiri mengelilingi Sabta dan Gilang. Jantung Sabta berdetak sangat keras. Ia menyadari sesuatu. Mereka sudah ditunggu. Gilang berbisik sangat pelan. Tah, ini tidak benar. Sabta tidak menjawab. Pak Warto melangkah mendekat. Sudah waktunya, katanya dengan suara datar. Sabta menatapnya tajam. Waktu apa? Pak Warto menatapnya tanpa ekspresi. Waktu untuk menepati perjanjian. Sabta mengeparkan tangan. Aku tidak pernah setuju dengan perjanjian itu. Pak Warto menghela nafas. Bukan kamu yang membuatnya. Beberapa warga lain mulai mendekat. Sabta mundur satu langkah. Di antara orang-orang itu, ia melihat sosok yang membuat dadanya terasa sangat berat. Ayahnya berdiri di sana. Pria itu tidak berani menatap mata Sabta. Sabta menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ayah, katanya pelan. Ayahnya tetap diam. Pak Warto kembali berbicara. Makhluk itu sudah menunggu di hutan. Sabta merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Gilang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Akhirnya Sabta mengerti satu hal yang sangat jelas. Rencana pelarian mereka sudah gagal. Dan sekarang seluruh desa datang untuk menjemputnya. Malam itu, Sabta sadar bahwa waktunya sebagai tumbal mungkin benar-benar sudah dekat. Udara malam terasa berat ketika Sabta dan Gilang digiring menuju hutan di lereng gunung. Beberapa warga berjalan di depan sambil membawa obor, sementara yang lain berada di belakang seolah memastikan
mereka tidak melarikan diri. Langkah kaki terdengar berderak di atas daun kering. Sapta berjalan dengan tangan mengepal. Ia sesekali melirik ayahnya yang berada di antara warga lain. Pria itu tetap menunduk tanpa berani menatap anaknya sendiri. Gilang berjalan di samping Sapta. "Kita masih bisa lari," bisiknya pelan. Sapta menggeleng. Mereka terlalu banyak. Perjalanan menuju hutan terasa sangat panjang. Suara serangga malam terdengar nyaring di antara pepohonan. Tak lama kemudian, cahaya obor lain terlihat di kejauhan. Mereka telah sampai di tanah lapang tempat ritual pernah dilakukan. Altar batu itu masih berada di tengah lingkaran tanah. Di atasnya sudah tertata berbagai sesajen. Asap kemenyan mengepul pelan, membuat udara semakin pengap. Pria berjubah hitam yang pernah mereka lihat sebelumnya sudah berdiri di sana. Ketika rombongan warga mendekat, pria itu menoleh perlahan. Akhirnya kalian datang," katanya dengan suara tenang. Pak Warto melangkah maju. "Kami membawa anak yang dijanjikan." Sapta merasakan dua orang warga memegang bahunya dan mendorongnya ke depan. Ia hampir tersandung ketika sampai di dekat altar batu. Gilang langsung mencoba mendekat, tetapi dua pria lain menahannya. "Lepaskan aku!" teriak Gilang. Namun warga tidak menggubrisnya. Pria berjubah hitam menatap Sapta dari ujung kepala sampai kaki. "Anak pertama," katanya pelan. Sapta menatap pria itu dengan marah. "Aku bukan milik kalian." Pria itu hanya tersenyum tipis. "Bukan kami yang memiliki dirimu. Perjanjianlah yang mengikatmu." Sapta menoleh ke arah ayahnya. "Ayah, hentikan ini." Ayahnya terlihat gemetar, tetapi tetap tidak berkata apa-apa. Pak Warto menepuk bahu pria tua itu. "Semua ini demi desa," katanya pelan. Sapta merasakan amarah mulai memenuhi dadanya. Pria berjubah hitam mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua orang diam. "Kita mulai." Beberapa warga segera menyalakan lebih banyak obor di sekitar altar. Cahaya api membuat bayangan pohon di sekitar mereka tampak bergerak aneh. Sapta dipaksa berdiri tepat di depan meja batu. Pria berjubah hitam mengambil mangkuk tanah yang berisi cairan merah gelap. Ia meneteskan cairan itu ke permukaan altar sambil membaca kalimat yang tidak dimengerti. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon bergoyang keras. Gilang yang masih ditahan warga berusaha melepaskan diri. "Berhenti!" teriaknya. Sapta menoleh ke arahnya. Mata Gilang terlihat penuh kemarahan. Pria berjubah hitam tidak mempedulikan teriakan itu. Ia terus membaca mantra dengan suara semakin keras. Asap kemenyan berputar di udara. Tanah di sekitar altar mulai terasa bergetar pelan. Sapta merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah hutan. Suara berat, seperti sesuatu yang sangat besar bergerak di antara pepohonan. Beberapa warga mulai terlihat gelisah. Pak Warto menelan ludah. "Dia sudah datang," katanya dengan suara gemetar. Sapta mencoba melihat ke arah hutan yang gelap, namun ia tidak bisa melihat apapun selain bayangan pohon. Pria berjubah hitam tersenyum. "Penjaga kekayaan telah mendengar panggilan kita." Suara langkah berat semakin dekat. Tanah terasa sedikit bergetar setiap kali suara itu terdengar. Sapta mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, Gilang berhasil melepaskan diri dari pegangan warga. Ia berlari ke arah altar. "Sapta, lari!" teriaknya. Salah satu obor yang berdiri di dekat altar langsung ditendangnya hingga jatuh ke tumpukan sesajen. Api menyambar kain dan bunga kering. Dalam hitungan detik, api mulai membesar dan asap mulai memenuhi area ritual. Pria berjubah hitam menatap Gilang dengan wajah marah. "Kau telah merusak upacara." Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, suara langkah berat dari dalam hutan tiba-tiba berhenti. Semua orang terdiam. Suasana berubah sangat sunyi. Lalu dari kegelapan hutan, terdengar suara nafas panjang yang sangat dalam. Seolah ada makhluk besar yang sedang menghirup udara di sekitar altar. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Sapta merasakan tubuhnya kaku.
Ia tidak bisa melihat apa yang berada di balik kegelapan pepohonan. Namun satu hal terasa jelas, sesuatu yang dipanggil oleh ritual itu akhirnya benar-benar datang. Api dari sesajen yang terbakar mulai meredup, tetapi asap masih memenuhi udara di sekitar altar batu. Semua orang berdiri tegang, tidak ada yang berani bergerak. Dari arah hutan terdengar napas berat yang menggema di antara pepohonan. Sapta menatap kegelapan di depan mereka dengan tubuh kaku. Gilang berdiri di sampingnya, mencoba tetap tegar meski wajahnya pucat. Beberapa warga mulai mundur perlahan. Pak Warto menatap ke arah pria berjubah hitam dengan panik. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Pria berjubah itu tidak menjawab. Matanya justru menatap tajam ke arah hutan. Suara langkah berat kembali terdengar. Duk, duk. Setiap langkah terasa seperti getaran kecil di tanah. Sapta merasakan dadanya semakin sesak. Lalu sesuatu muncul dari balik pepohonan. Awalnya hanya bayangan besar yang bergerak perlahan. Namun ketika cahaya obor menyentuh sosok itu, beberapa warga langsung menjerit pelan. Makhluk itu tinggi dan kurus, dengan tubuh gelap seperti tertutup bayangan. Matanya bersinar redup di antara kabut asap. Tangannya panjang hingga hampir menyentuh tanah. Sapta mundur satu langkah tanpa sadar. Gilang juga terdiam melihat sosok itu. Makhluk itu berhenti di tepi lingkaran ritual. Suara napasnya terdengar berat. Pria berjubah hitam menundukkan kepala. "Penjaga kekayaan telah datang," katanya dengan suara rendah. Beberapa warga ikut menunduk dengan tubuh gemetar. Sapta tidak melakukan hal yang sama. Ia hanya menatap makhluk itu dengan rasa takut bercampur marah. Makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap langsung ke arah Sapta. Suasana menjadi sangat sunyi. Pria berjubah hitam kemudian berkata dengan hati-hati, "Ini adalah anak yang dijanjikan." Ia menunjuk Sapta. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya suara napasnya yang terdengar semakin berat. Beberapa warga langsung menutup telinga karena ketakutan. Pria berjubah hitam kembali berbicara. "Ambillah tumbal yang telah dijanjikan." Makhluk itu melangkah maju satu langkah. Sapta mengepalkan tangannya. Gilang langsung berdiri di depan Sapta. "Tidak!" teriaknya. Semua orang terkejut. Pak Warto berteriak marah. "Singkirkan anak itu!" Namun Gilang tidak bergerak. Ia menatap makhluk itu dengan wajah tegang. "Jika harus ada tumbal, ambil aku saja." Sapta langsung menoleh kaget. "Lang, jangan!" Gilang menggeleng. "Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu." Pria berjubah hitam tertawa pelan. "Kau tidak termasuk dalam perjanjian." Namun Gilang tetap berdiri di tempatnya. "Kalau begitu, buat aku pengganti." Makhluk itu menatap Gilang beberapa saat. Matanya yang redup tampak menyala sedikit lebih terang. Suasana menjadi semakin mencekam. Pria berjubah hitam terlihat mulai gelisah. "Tidak, ini tidak sesuai aturan," katanya. Namun makhluk itu tidak memperhatikan ucapannya. Ia justru melangkah lebih dekat ke arah Sapta dan Gilang. Tanah terasa bergetar setiap kali kakinya menyentuh permukaan tanah. Sapta menarik napas berat. "Lang, mundur." Gilang tidak bergerak. Makhluk itu akhirnya berhenti tepat di depan mereka. Ia menundukkan kepalanya, seolah sedang mengamati dua anak yang berdiri di depannya. Kemudian suara serak itu kembali terdengar. 2 nama. Pria berjubah hitam langsung terkejut. "Apa maksudmu?" Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya yang panjang. Jarinya menunjuk ke arah buku tua yang masih dipegang salah satu warga. "Perjanjian." Tertulis. Pak Warto segera membuka buku itu dengan tangan gemetar. Ia membalik beberapa halaman. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat. "Apa ada?" tanya pria berjubah hitam. Pak Warto membaca tulisan di halaman itu dengan suara pelan. Semua orang menunggu dengan napas terhatan. Kemudian Pak Warto menatap Sapta dan Gilang dengan mata membesar. "Di sini tertulis 2 nama." Suasana langsung menjadi tegang. Pria berjubah hitam merebut buku itu dan membaca sendiri. Wajahnya langsung berubah. Tidak mungkin. Namun tulisan di halaman itu sangat jelas.
Di bawah nama ayah Sabta, terdapat 2 baris yang sebelumnya tidak disadari siapapun. Sabta dan Gilang. Pria berjubah hitam menundukkan kepala. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Makhluk di depan mereka mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti tawa. 2 jiwa untuk kekayaan abadi. Beberapa warga mulai panik. Ini tidak benar, teriak seseorang. Namun makhluk itu sudah mengangkat kedua tangannya. Udara di sekitar altar menjadi sangat dingin. Sabta dan Gilang saling menatap sebentar. Sabta berkata pelan, "Maafkan aku." Gilang menggeleng. "Kita sudah sampai sejauh ini bersama." Makhluk itu kemudian mengeluarkan suara keras yang menggema di seluruh hutan. Dalam sekejap, angin berputar kencang di sekitar altar. Obor-obor padam satu persatu. Kegelapan langsung menyelimuti tempat itu. Dan di tengah kekacauan malam, 2 nama yang tertulis dalam perjanjian akhirnya mulai ditagih. Angin berputar kencang di tengah hutan. Obor yang tadi menerangi altar satu persatu padam. Kegelapan menelan seluruh tempat ritual. Sabta hampir tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Hanya bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Suara makhluk itu kembali terdengar. Berat, dalam, menggema di antara pepohonan. Perjanjian telah tiba. Beberapa warga langsung berteriak ketakutan. Pak Warto mundur dengan wajah pucat. "Ini tidak sesuai kesepakatan," teriaknya panik. Namun pria berjubah hitam justru terlihat lebih gelisah dari yang lain. Ia menatap halaman buku perjanjian yang masih terbuka di tangannya. Tulisan 2 nama itu terlihat jelas. Sabta, Gilang. Pria itu menggeleng keras. "Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah menulis nama kedua." Makhluk di depan mereka menggerakkan tubuhnya perlahan. Matanya yang redup kini menyala lebih terang. "Perjanjian dibuat dengan darah." Suara itu membuat beberapa warga langsung jatuh berlutut. Sabta berdiri kaku. Gilang masih berada di sampingnya. "Lang," kata Sabta pelan. Gilang menoleh. "Kita tidak akan keluar dari sini ya?" tanya Sabta. Gilang menarik nafas dalam. Sepertinya begitu. Namun wajahnya tidak menunjukkan ketakutan seperti sebelumnya. Ia justru terlihat lebih tenang. Sabta menatap temannya. "Aku menyesal menyeretmu ke masalah ini." Gilang menggeleng. "Kamu tidak menyeretku. Aku sendiri yang memilih ikut." Angin kembali bertiup lebih keras. Makhluk itu melangkah mendekat. Tanah terasa bergetar setiap kali kakinya menyentuh permukaan tanah. Pak Warto berteriak kepada pria berjubah hitam, "Lakukan sesuatu!" Pria itu terlihat panik. "Ritual sudah rusak. Aku tidak bisa menghentikannya." Beberapa warga mulai mencoba melarikan diri ke arah desa. Namun sebelum mereka sempat jauh, suara makhluk itu kembali terdengar. "Tidak ada yang pergi." Tiba-tiba angin berputar seperti pusaran di sekitar altar. Daun kering beterbangan. Beberapa warga jatuh ke tanah karena tidak mampu berdiri. Sabta menutup matanya sejenak. Ia merasa udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Ketika membuka mata kembali, makhluk itu sudah berdiri sangat dekat di depan mereka. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya menatap langsung ke arah Sabta dan Gilang. Pria berjubah hitam berteriak panik, "Ambil saja satu, perjanjian awal hanya satu." Makhluk itu tidak menoleh. Suaranya terdengar pelan namun jelas. "2 sahabat, 2 jiwa." Sabta merasakan tangan Gilang menggenggam lengannya. "Kita hadapi saja," kata Gilang. Sabta mengangguk perlahan. Makhluk itu kemudian mengangkat tangannya yang panjang. Udara di sekitar mereka terasa seperti tertarik ke satu titik. Beberapa warga menjerit ketakutan. Ayah Sabta akhirnya berlari maju. "Berhenti!" teriaknya. Namun langkahnya langsung terhenti ketika angin kencang mendorongnya jatuh. Sabta menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, pria itu menatap balik dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan ayah,"
katanya dengan suara hancur. Sabta tidak sempat menjawab. Makhluk itu mengeluarkan suara keras yang menggema di seluruh hutan. Dalam sekejap, kabut hitam muncul dari tanah dan berputar di sekitar Sabta dan Gilang. Tubuh mereka perlahan tertutup bayangan gelap. Beberapa detik kemudian, semuanya menjadi sunyi. Angin berhenti, kabut menghilang perlahan. Namun dua anak yang berdiri di depan altar itu sudah tidak ada. Warga desa hanya melihat tanah kosong di tempat mereka berdiri tadi. Pria berjubah hitam menutup buku perjanjian dengan tangan gemetar. Ritual telah selesai. Malam itu mereka pulang ke desa dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian di hutan. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Desa yang dulu miskin mulai berubah lebih cepat dari sebelumnya. Rumah-rumah besar terus dibangun, sawah menghasilkan panen melimpah, uang seolah datang tanpa henti. Namun setiap malam, suasana desa menjadi sangat sunyi. Beberapa warga mulai mendengar suara aneh dari arah hutan. Suara dua anak berbicara pelan di antara pepohonan. Kadang terdengar seperti memanggil seseorang. "Temani kami." Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang anak kecil dari desa tiba-tiba menghilang. Orang tuanya mencari ke seluruh tempat, tetapi tidak pernah menemukannya. Beberapa hari kemudian, anak lain juga hilang. Peristiwa itu mulai sering terjadi. Warga desa akhirnya membuka kembali buku perjanjian yang dulu dibuat. Di halaman terakhir, terdapat tulisan baru yang sebelumnya tidak ada. Tulisan itu muncul seperti bekas tinta yang baru mengering. Isinya sangat singkat. Dua sahabat menjaga kekayaan desa. Namun setiap tahun, mereka akan meminta teman baru. Sejak saat itu, warga desa menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Kekayaan yang mereka nikmati tidak pernah benar-benar gratis. Dan di tengah hutan lereng gunung, dua suara anak masih sering terdengar di malam hari. Menunggu seseorang datang untuk menemani mereka selamanya.